MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri, presiden nih ikut di situ tuh mending jalan Mekah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang leher dijadi mainan. Dan ya, itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Yo KPK aku baru bikin yuk. Lo KPK, masuk nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrekannya Pak Hasto ibu. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang mau udah tersangka, tapi menang aku udah kalau tiap hari buka koran mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini ngomong, kali-kali sopo ngomong rentek-rentek itu loh kan akeh. Entah kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Saya dulu bertanya pada filosof agung tadi, kok bisa tahu karakter Pak Jokowi seperti itu? Kan dia lebih kritis, lebih awal. Rupanya salah satu hobinya adalah panjat tebing. Ini lebih bagus daripada pemanjat kekuasaan. Nah sekarang ini yang memprihatinkan kita, kesatuan pandang antara society view, national view, dan international view itu dikalahkan oleh nepotisme tadi. Jadi kembalinya angkar kebangkrutan itu adalah nepotisme yang sebenarnya melalui reformasi kita sudah mencoba lawan itu. Tetapi apa yang terjadi pada pemilu 2024 itu kan kemudian mematikan seluruh mimpi-mimpi peningkatan kualitas demokrasi itu. Ketika sekarang di dalam pilkada, pertanyaan yang pertama yang ditujukan adalah apakah Anda punya modal berapa? Baik, terima kasih para senior, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Salsa. Kita bagikan dulu salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih juga rekan-rekan pers. Salsa ini ternyata dalam usianya yang muda sangat progresif, sehingga nanti dia bisa menjadi suatu sintesa antara pemikiran Bung Rocky, Mas Jumhur, kemudian juga Pak Syahganda, dan juga apa yang juga saya sampaikan. Cocok menjadi progresif dari PDI Perjuangan. Kita lamar nanti. Jadi kalau dalam perspektif makna kebangkitan nasional, kemudian setting historis atas kebangkitan nasional terkait dengan misalnya kejadian kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan juga benang merahnya dengan Sumpah Pemuda, lahirnya Pancasila, hingga proklamasi 17 Agustus 1945, saya tidak akan bahas di sini karena sudah saya yakin yang namanya KSPSI, ya, apalagi pakai nama pembaruan, itu juga mengandung benih-benih progresif yang mengakar kepada sejarah bangsa. Saya ingin berbicara tentang bagaimana dalam perspektif sekarang kebangkitan nasional. Kalau tadi vis a vis ya oleh Mbak Salsa dikatakan itu ada kebangkrutan nasional. Kalau oleh Butet dikatakan sebagai kemunduran nasional, sehingga ada aliansi Indonesia Mundur mewakili Indonesia Maju. Nah dalam perspektif sekarang tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita kritisi untuk menjawab pertanyaan dari Salsa tadi. Yang pertama, budi pekerti yang menjadi core values
dari kebangkitan nasional ini ternyata digantikan dengan nepotisme. Nah, saya banyak bicara dengan Mas Rocky Gerung akhir-akhir ini. Saya dulu bertanya pada filosof agung tadi, kok bisa tahu karakter Pak Jokowi seperti itu? Kan dia lebih kritis, lebih awal. Rupanya salah satu hobinya adalah panjat tebing. Ini lebih bagus daripada pemanjat kekuasaan. Jadi Mas Rocky Gerung, terima kasih. Karena dengan panjat tebing itu ternyata nggak ada intervensi hukum, nggak ada intervensi bansos, semua berprestasi karena melalui suatu proses latihan. Nggak ada jalan pintas. Bahwa ada satu resiko, iya. Ketika ada resiko, dia tidak mengundang bapaknya yang presiden untuk mengatasi resiko itu. Itu Mas Rocky Gerung, selamat atas prestasinya masuk di dalam Olimpiade ya, mewakili Indonesia, luar biasa. Jadi panjat tebing yang membanggakan. Itu nanti bisa menjadi renungan penting ya bagi pemegang kekuasaan yang telah menyebabkan kebangkrutan nasional tadi. Kemudian juga Mas Jumhur, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya beberapa hari yang lalu menerima WA dari beliau, sangat kaget itu karena ketika menerima WA dari Bang Jumhur itu negara dalam keadaan krisis. Nah itu sehingga diperlukan masa aksi. Sehingga saya langsung menanggapi WA tersebut karena masa aksi ini harus dipimpin oleh kepemimpinan intelektual yang membumi pada akar persoalan bangsa. Juga Bang Syahganda Nenggolan, terima kasih. Pernah menyatakan mau menjadi caleg PDI tapi tidak jadi, ragu-ragu apakah PDI Perjuangan bisa melakukan pelembagaan partai. Kami jawab bisa, Bang. Sehingga terbukti meskipun kami penuh dengan luka di dalam pemilu 2024 itu pada akhirnya rakyat bisa memberikan kepercayaan menang 3 kali berturut-turut. Nah, jadi yang pertama tadi budi pekerti yang menjadi core values dari kebangkitan nasional 1908 yang memperhatinkan kita sekarang diganti dengan nepotisme. Ini menjadi suatu persoalan pokok. Tetapi yang kedua, gagasan kebangsaan di mana Indonesia itu sebagai national state, meskipun saat itu muncul dari etnosentris, dari Javanese sentris oleh Budi Utomo, tapi kemudian dalam dialektika organisasi itu kan memunculkan suatu prinsip-prinsip kebangsaan Hindia oleh pengaruh dari Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga apa yang mula-mula nampak dari etnosentris kemudian berubah menjadi kebangkitan nasionalisme di dalam mensikapi terhadap politik ketertindasan yang saat ini juga kita alami, ketertindasan dalam hukum, dalam mendapatkan sumber daya karena hanya dimonopoli oleh elit penguasa. Itu yang harus kita cermati, sehingga gagasan kebangsaan yang sebenarnya mampu menyatukan kita sebagai bangsa dengan satu jiwa, satu social consciousness of man tadi dikatakan oleh Bang Saganda, juga ada satu kesatuan dengan tanah air yang menatap masa depan Indonesia terhadap dunia. Tetapi yang sangat memprihatinkan, meminjam istilah kebangkrutan dari Salsa tadi, spirit core values dari budi pekerti itu ternyata dipersempit. Gagasan kebangsaan dipersempit menjadi family state. Jadi national state dipersempit menjadi family state. Nah, ini Bang Jumhur senang ini. Jadi national state yang lahir dari prinsip kebangsaan tadi dipersempit menjadi family state. Yang ketiga, kebebasan berorganisasi bagi kepentingan pembebasan bangsa terjajah menjadi penindasan baru dengan menggunakan instrumen hukum. Ini kan suatu hal yang sangat-sangat tragik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sangat menggugah seluruh instrumen rasa, pikiran yang melahirkan semangat juang bahwa kebangkitan nasional harus kita munculkan kembali seluruh spiritnya, gagasannya untuk menghadapi suatu tantangan-tantangan baru. Tetapi ketika kita berbicara nasionalisme, ya itu sangat relevan. Justru kita mengkritisi termasuk pemimpin kita yang kemudian melupakan jati dirinya di dalam membangun kualitas demokrasi di Indonesia atas dasar mekanisme 5 tahunan secara langsung oleh rakyat yang berdaulat, ternyata kemudian dimanipulasi dengan berbagai cara, termasuk menggunakan instrumen hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ini kami yakin kebangkitan nasional kali ini akan membangkitkan kembali seluruh spirit kita untuk berbicara tentang bangsa dan negara kita. Bahwa kita oleh Yudi Latif dikatakan sebagai bangsa, sebagai negara yang paripurna, yang tiba-tiba dipersempit maknanya menjadi family state tadi.
Inilah yang kami yakin akan memunculkan suatu nilai-nilai, suatu perjuangan yang baru untuk melakukan suatu koreksi. Dan yang ketiga, kalau kita gagasan kebangsaan tadi menjadi family state, yang ketiga adalah kebebasan berorganisasi menjadi instrumen hukum dan kekuasaan. Ini yang kita koreksi. Nah, kalau sekiranya kita sekarang mau berbicara tentang kaitannya antara kebangkitan nasional dengan nasionalisme, solidaritas bangsa, dan juga arah bagi generasi masa depan, maka kita ada beberapa hal yang menjadi concern kita. Yang pertama, kebangkitan nasionalisme itu kan lahir dari suatu kesadaran sebagai bangsa terjajah yang memandulkan mentalitas kita, kemudian itu karena pendidikan tidak untuk semua, pendidikan hanya untuk kaum priai saja saat itu. Kemudian juga spirit nasionalisme yang meskipun pada awalnya diawali dengan sukuisme Jawa, tapi kemudian berubah. Tetapi ini paling tidak mampu menginisiasi suatu kesadaran baru di dalam cara-cara memperoleh kemerdekaan melalui suatu organisasi yang modern. Nah, yang kedua, cara pandang dan cara berpikir para tokoh kemerdekaan saat itu adalah hasil dialektika antara society view, national view, dan global view. Ini kita bisa lihat dari Soekarno ketika berbicara tentang society view, misalnya bertemu dengan Pak Marhen, sosok petani yang mengapa dia miskin, yang lalu menjadi suatu tesis perjuangan dari Bung Karno. Dia miskin karena dia terjajah oleh tata pergaulan hidup yang menghisap. Dan kemudian dari society view ini diangkat menjadi national view, menjadi suatu kesadaran mengapa sebagai bangsa dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa kita bisa terjajah. Dan ternyata ini tidak terlepas dari international view, dari dialektika peradaban global yang saat itu diwarnai oleh pertarungan ideologi baik kiri maupun kanan, blok kiri maupun blok kanan, yang kedua-duanya mengandung benih-benih imperialisme dan kolonialisme, sesuatu hal yang ditentang oleh para pendiri bangsa saat itu. Nah, sekarang ini yang memprihatinkan kita, kesatuan pandang antara society view, national view, dan international view itu dikalahkan oleh nepotisme tadi. Jadi kembalinya angkar kebangkrutan itu adalah nepotisme, yang sebenarnya melalui reformasi kita sudah mencoba lawan itu. Itu nepotisme, kolusi, dan korupsi. Tapi ini kan dibangkitkan kembali dengan menggunakan seluruh instrumen kekuasaan oleh presiden kita yang seharusnya bisa menjadi simbol di dalam menghasilkan legasi kepemimpinan yang muncul dari bawah. Kami dulu kan berharap seperti itu ketika mencalonkan Pak Jokowi, bisa menjadi bagian yang ada di dalamnya untuk bagaimana kualitas demokrasi itu ditingkatkan ketika ada seorang warga negara biasa melalui suatu proses secara berjenjang, kemudian menerima suatu tanggung jawab yang semakin berat, semakin luas, hingga akhirnya bisa menjadi pemimpin nasional. Tetapi apa yang terjadi pada pemilu 2024 itu kan kemudian mematikan seluruh mimpi-mimpi peningkatan kualitas demokrasi itu. Ketika sekarang di dalam pilkada, pertanyaan yang pertama yang ditujukan adalah apakah Anda punya modal berapa? Yang kedua, Anda punya dengan sahabat hukum yang bisa menggerakkan seluruh komponen-komponen kepala desa, komponen-komponen yang memiliki suatu instrumen daya penggerak bagi pemenangan kepala desa. Itu kan luar biasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Salsa tadi tentang kebangkrutan nasional sebagai suatu realitas saat ini untuk kita mengambil kembali saripati dari kebangkitan nasional menjadi sesuatu hal yang sangat relevan. Karena itulah yang ketiga, bagaimana kita mau bicara solidaritas global dan arah generasi masa depan ketika cara pandang kita dibalik menjadi kemunduran dalam hukum, politik, arah pembangunan yang semakin jauh dari cita-cita nasional. Teman-teman semuanya, kita berbicara solidaritas nasional itu pijakannya adalah national interest kita. Saat itu kita punya national interest untuk pembebasan Irian Barat misalnya di situ. Tetapi kita kemas dengan sangat baik dengan membangun suatu solidaritas nasional melalui pelaksanaan konferensi Asia Afrika sebagai konferensi pertama tanpa diikuti oleh Barat, dan kemudian itu menggelurakan suatu
semangat anti kolonialisme dan imperialisme yang kemudian mewujudkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Nah, dengan demikian merenungkan makna kebangkitan nasional di tengah kebangkrutan, bahkan istilah Butet adalah kemunduran nasional, itu kita harus menangkap saripati dari kebangkitan nasional itu untuk dengan nasionalisme atas keterjajahan yang dijajah oleh pemimpin kita sendiri dengan cara politik, hukum, penguasaan sumber daya, penguasaan kaderisasi kepemimpinan yang berasal dari keluarga, nepotisme, harus dikembalikan lagi menjadi spirit bahwa bangsa ini lahir dari kesadaran kesetaraan sesama warga bangsa tanpa membedakan siapa bapak kamu, siapa ibu kamu. Inilah yang menjadi spirit yang relevan. Dengan menggelorakan itu maka kita sekaligus menumbuhkan suatu kesadaran tentang solidaritas antar bangsa, dan disitulah ruang bagi kepemimpinan Indonesia sangat terbuka lebar, karena sebenarnya ketika Indonesia lahir kita ini punya suatu tekad untuk merevisi suatu sistem internasional yang anarkis untuk diubah menjadi sistem internasional yang dijauhkan dari berbagai bentuk aspek penjajahan, termasuk diantara bangsa sendiri. Demikian dari saya, ini sangat relevan ketika tema tersebut, dan semoga dengan kebangkitan nasional ini muncul suatu solidaritas baru bagi kita, dan syarat-syaratnya tentu harus kita lakukan, yaitu yang pertama kesadaran kita sebagai bangsa dan negara paripurna itu kita munculkan dengan menggali pemikiran para pendiri bangsa. Yang kedua, ekosistemnya kita ciptakan sehingga lahirlah suatu kepemimpinan visioner, dan kepemimpinan visioner itu muncul dari suatu pendidikan yang kritis, sehingga kita memang memerlukan suatu filosof yang mengajarkan anak-anak kita bagi pendidikan yang kritis di dalam melihat berbagai realitas tersebut dan kemudian mencari jawaban dengan dipandu oleh kepemimpinan intelektual yang menyatu dengan seluruh harapan dari rakyat Indonesia. Yang ketiga, ekosistem demokrasi harus diwujudkan, kebebasan pers, sehingga revisi terhadap undang-undang penyiaran yang kemudian mau mencoret terhadap investigatif jurnalisme itu harus ditolak. Kemudian hal-hal yang juga berkait dengan menyatunya antara civil society dan pergerakan rakyat itu juga harus dilakukan. Ini adalah syarat-syarat agar kebangkitan nasional itu kembali mewujud dalam spirit untuk mengatasi berbagai bentuk penjajahan, termasuk penjajahan di era yang modern ini. Baik itu menggunakan hukum, menggunakan kekuasaan politik, atau kontrol terhadap sumber daya.